Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, malam, dan pagi hari ini. Dan kami ada dalam kebaikan semua karena campur tangan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 134 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Saat umat Allah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, ada satu yang harus dikerjakan dan diingat penuh adalah mengangkat tangan ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Mengangkat tangan di dalam beberapa tulisan di dalam ayat-ayat yang lain adalah menekankan tentang penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Nah, di dalam menyembah Allah kita tidak boleh hanya sekedar datang membawa tubuh jasmania ini, tetapi bagaimana kita mengkonsentrasikan diri baik secara jasmani maupun rohani, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Mengangkat tangan adalah bentuk penyerahan kepada Allah. Nah, orang-orang yang mengangkat tangan menyerah kepada Allah itu adalah mereka yang mengesampingkan segala sesuatu, mereka yang berusaha untuk berkonsentrasi penuh kepada Tuhan. Orang yang mengangkat tangan adalah orang yang menyerah total kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Injil Matius, ketika Simon Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam aku menebar jala tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukannya juga." Artinya dia sedang meninggalkan segala apa yang telah dia kelola semula dan dia berusaha memperhadapkan diri menyerah penuh kepada Tuhan. Ya, untuk sebuah perintah dan kebenaran, tetapi tidak untuk logika, tidak untuk kekuatan dirinya sendiri. Nah, bagi mereka yang datang beribadah kepada Allah, mereka harus mengangkat tangan mereka, menyerah kepada Tuhan ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Itu sebabnya pentingnya dalam persekutuan peribadatan kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Allah, bersamaan dengan itu pula memuji Tuhan. Di dalam perhimpunan ibadah kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh hanya termanggu saja. Tetapi kita harus mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ketiga, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sion adalah tempat atau pusat pujian, tempat di mana Allah, umat-umat Allah berkumpul beribadah. Nah, di dalam rumah Tuhan, di gereja adalah tempat kita berkumpul, tempat kita bersekutu, tempat kita beribadah. Maka dari tempat itulah kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau. Dari tempat ibadah, dari gereja di mana umat-umat Allah bersekutu, di mana umatnya menaikkan tangan menyerah dan berdoa memuji Tuhan, itulah
Tuhan akan memberkati umat-umatnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah kita, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Jangan lagi mengingat-ingat masa lalu, jangan lagi mengingat-ingat sesuatu, tetapi berserahlah kepada Tuhan dan pastikan Tuhan yang memberkati kita. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan yang baru. Amin.